Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Bangga Menjadi Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, tetapi ditemani dengan teman-teman saya. Ada 4 rekan CASN. Yuk kita mulai perkenalan satu-satu. Dimulai dari Abang Ahmad Ferdi, Pasar Ibu. Silakan Abang Ferdi. Baik, terima kasih Kak Aida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ferdi Pasaribu. Biasa dipanggil Ferdi, asal daerah dari Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Untuk satuan kerja berasal dari Pengadil Agama Gaji. Mungkin sekian aja. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Bang Alvin Rimanda Nasution. Terima kasih kepada Kak Aida. Perkenalkan, nama saya Alvin Rimandana Sution. Asal saya dari Satker PDA Medan. Asal daerah saya dari Medan, Sumatera Utara. Baik, selanjutnya kita ada Kak Andira Nanda Buru Ginting. Ya, terima kasih Kak Aida. Perkenalkan, nama saya Andira Nanda Buru Ginting, asalnya Binjai, Sumatera Utara. Satker asal saya yaitu Pengadilan Negeri Setabat. Dan yang terakhir ada Bang Arya Wibisono. Siap, terima kasih Kak Aida. Perkenalkan, nama saya Arya Wibisono, asal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Penempatan Satker di pinggiran Danau Toba, tepatnya di Bali G. Horas, kita semua orang Medan ini ya? Horas. Ya, Medan Prak gitu. Baiklah, sebelum memulai, izinkan saya membawakan sebuah pantun untuk teman-teman nih, biar suasananya lebih enak lagi. Labu siam enaknya digulai, resepnya sih rahasia. Oke, ada cakepnya ya? Oke, saya ulangi ya. Ya, ulangi Kak, boleh Kak. Labu siam enaknya digulai, Cakep. resepnya sih rahasia. Saya Aida dari Tanjung Balai, cinta tanah air, tanah Indonesia. Cakep. Kelas. Oke, mengingat Tanjung Balai ini kota pinggir sumut berbatasan dengan Malaysia. Tahu ya selatnya selat apa? Selat Malaka ya. Beberapa kali sering terjadi sedikit konflik antara kita Indonesia dengan Malaysia, yaitu tentang klaim. Salah satunya batik. Kakak abang nih pasti sering ya memakai batik, baju batik. Kira-kira pakai baju batik itu kemana aja? Coba kalau Kak Andira kemana aja kalau pakai baju batik? Ya, baju batik ke setiap sehari-hari lah, misalnya ke mall, pakai batik juga bisa. Di ini juga kita di Satker setiap hari Jumat juga pakai batik, Mbak. Iya, benar. Ya, benar sekali. Kita sebagai rakyat Indonesia pasti punya batik lah ya di rumah masing-masing. Sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kita di instansi Mahkamah Agung ya, Kamis, Jumat pakainya batik. Nah, kalau begitu nih, selanjutnya menurut kakak abang, apa hubungannya budaya Indonesia yang diklaim negara luar dengan cinta tanah air sebagai ASN Muda Indonesia? Bagaimana Bang Alvin? Silakan dijawab. Ya, kalau dari saya sih masalah klaim ya Mbak ya. Itu ya karena mereka juga tahu itu salah satu temuan atau salah satu identitas bangsa yang memang mereka juga ingin punya gitu. Jadi kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga identitas tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan cinta tanah air sih, kalau saya itu kita ambil konsepnya dulu ya. Cinta tanah air itu kan sebangga memiliki dan cinta kita terhadap identitas bangsa termasuk ya. Nah, hal ini perlu kita tanamkan sejak dini, mengingat hal-hal tersebut yang bisa jadi landasan fondasi kita untuk tidak takut atau kita tidak ya gimana ya, tidak kaku sama ancaman-ancaman. Jadi kita langsung bisa memfilter ataupun kita bisa menjaga diri tersebut dari ancaman atau gangguan pihak luar, termasuk dari upaya Malaysia yang mau ngeklaim batik tersebut lah, seperti isu yang kita ketahui. Nah, juga di sini identitas ini harus kita beri juga sejak dini kepada adik-adik kita atau generasi muda agar mereka tuh bisa berkembang dari hal ini, bisa menjadi positif dan mengembangkan Indonesia nantinya gitu. Terus juga bentuk support kita terhadap tanah itu kayak kita pakai batik mungkin ya keseharian kita, atau kita juga bisa membeli produk lokal sebagai bentuk pengembangan UMKM dan ekonomi negara kita gitu. Mungkin itu aja sih Mbak yang bisa saya sampaikan terkait cinta tanah air lah menurut pandangan saya gitu. Oke, bagus sekali ya Bang Arya ya. Salah satunya mencintai produk Indonesia. Nah, kalau menurut Bang Arya nih, menurut Bang Arya, apa hubungannya budaya Indonesia yang diklaim negara luar dengan cinta tanah air Indonesia sebagai kita ASN Muda Indonesia? Ya, sebenarnya saya berterima kasih kepada Malaysia sebenarnya. Karena mereka tuh berarti kan mereka mengklaim itu berarti kan menandakan bahwasannya budaya kita tuh oke gitu ya, keren. Jadi mereka ingin memiliki dengan berbagai macam cara gitu ya. Bahkan isu ini bukan baru ya Mbak, mungkin udah lama sejak era Presiden siapa ya? Presiden Pak SBY itu ya. Bahkan mungkin kalau saya nggak khilaf itu Hari Batik itu tercetus gara-gara itu ya mungkin. Jadi kalau saya nggak salah ya, koreksi ya. Jadi menandakan bahwa batik itu benar-benar milik kita bersama gitu Indonesia. Maka dari itu pesannya untuk kita, mereka aja, orang luar aja ingin memiliki yang kita punya gitu. Masa kita sendiri membiarkan itu terjadi gitu, membiarkan budaya-budaya kita lepas dari negara kita gitu. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama dalam mencintai negeri gitu. Karena batik ini kalau kita bilang sudah mendunia gitu Pak, ke mancanegara ya dalam tanda kutip ya. Karena dengan batik ini orang tahu tuh bahwasanya batik Indonesia gitu.
Maka kita melihat para pejabat kayak menteri-menteri kita bersaing diadakan di forum-forum dunia itu bangga dengan batiknya gitu. Jadi menjadi ciri khas Indonesia gitu. Jadi ketika batik, oh Indonesia gitu. Jadi menurut saya itu Kak. Tambah lagi kita bangga dengan produk lokal itu dengan menaikkan daya beli produk lokal kita, dengan menaikkan ekonomi kita di pasar dunia gitu. Jadi dengan kita menciptakan karya sendiri, jadi kita benar-benar bisa menunjukkan berdiri di kaki sendiri. Mungkin itu pandangan dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya Bang Arya. Berdiri di kaki sendiri ya. Kalau Bang Ahmad deh, Bang Ahmad Ferdi. Saya ulangi pertanyaannya, menurut Abang nih, apa hubungannya budaya Indonesia yang diklaim negara luar dengan cinta tanah air sebagai ASN Muda Indonesia? Terima kasih Kak Aida pandangannya. Jadi hampir sama pendapat saya dengan Bang Alvin dan juga Bang Arya terkait dengan budaya kita yang diklaim oleh bangsa lain gitu ya. Jadi hubungannya dengan cinta tanah air. Cinta tanah air terkait klaim bangsa lain terhadap batik adalah sikap nasionalisme yang muncul sebagai respon kolektif terhadap warisan budaya ya Mbak. Ya, Kak. Ketika suatu negara mengklaim batik seperti yang pernah dilakukan oleh negara tetangga, rakyat Indonesia merasa bangga dan berupaya melestarikan batik sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional kita. Nah, isu klaim batik oleh bangsa lain pernah menjadi isu yang sangat sensitif ya. Klaim ini memicu kegeraman di kalangan masyarakat Indonesia. Klaim ini didasarkan pada kesamaan motif atau sejarah interaksi budaya di kawasan Melayu. Nah, namun secara historis dan akademis, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, sebagai wujud nyata cinta tanah air kita sebagai warga negara Indonesia, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan setelah terjadi isu tersebut, yaitu yang pertama, masyarakat diharapkan semakin gencar menggunakan batik ya dalam kehidupan sehari-hari pemerintah dan berbagai institusi mengadakan kampanye, pameran dan workshop tentang batik untuk mengenalkan dan menumbuhkan rasa bangga nih terhadap warisan budaya terutama di kalangan generasi muda. Nah, juga untuk budaya kita itu diajarkan di sekolah dan dikembangkan menjadi berbagai produk kontemporer tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Hal ini memastikan budaya-budaya kita tetap relevan dan lestari di tengah era modernisasi. Mungkin itu saja Kak Aida dari saya. Mantap jawabannya. Benar-benar ASN pilihan ini ya rata-rata. Oke, Kak Andira ini terakhir. Bagaimana ini menurut Kakak hubungan budaya Indonesia dengan klaim negara luar dengan cinta tanah air sebagai ASN Muda Indonesia? Kalau saya lihat-lihat masalah batik ini nggak siap-siap ya Kak ya, asli diklaim aja, diakui. Padahal kan batik itu kan udah diapakan UNESCO ya kan, sebagai itu punya Indonesia, tapi tetap negara tetangga kita tidak mau mengakuinya. Kalau menurut saya sih sebagai kita warga Indonesia sih akan cinta terhadap batik itu akan menggunakan batik kemana-mana pun, ataupun kadang mengkampanyekan batik-batik. Terus saya juga pernah lihat tuh sudah ada seperti catwalk di salah satu mana saya lupa di Amerika sudah menggunakan batik tuh, bangga banget gitu kan. Banget lah, tapi bingung lah nengok negara kita. Bingung ya? Iya, nggak habis-habis ya kan Mbak. Batik baru apa lagi nanti diklaim, kayak wow kali gitu Indonesia ini. Iya benar ya, pulau Komodo atau apa ya, ada pulau lagi diklaim. Nah, setelah kita sebagai Indonesia ya, warga negara Indonesia, mulai hal-hal kecil seperti mencintai produk-produk Indonesia. Oke, saya ada slogan ya untuk teman-teman. Cinta tanah air Indonesia, bangga buatan Indonesia. Ikuti saya ya, bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Beli produk lokal, dukung bangsa bangkit. Beli produk lokal, dukung bangsa bangkit. Dukung bangsa bangkit. Dukung bangsa bangkit. Indonesia maju dengan cinta produk dalam negeri. Indonesia maju dengan cinta produk dalam negeri. Pilihan cerdas, produk lokal berkelas. Pilihan cerdas, produk lokal berkelas. Cintailah produk Indonesia, majulah ekonomi negara. Cintai produk Indonesia. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman atas tanya jawabnya. Saya bangga menjadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, benar-benar ASN pilihan, mantap. Oke, akhir kata terima kasih teman-teman, sobat bangsa yang ada di sini maupun yang ada di luar, sudah mendengarkan podcast kami yang singkat, padat, dan tepat ini. Baik, akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.